perceraian Tasya Farasya sendiri hari ini seperti apa? Udah nih. Hasilnya sendiri. Oke, betul, kita mulai ya. Untuk putusan tadi pagi sudah kita dapat sekitar jam 9. Pada pokoknya putusan dari perkara perceraian ini antara penggugat pilihan kami, Ibu Tasya dengan tergugat yaitu Bapak Ahmad, pada pokoknya mengabulkan permohonan kami. Jadi dalam putusan diputus bahwa perceraian ini syarat-syarat yang kita ajukan itu sudah terpenuhi sehingga diputus cerai. Lalu mengenai hak asuh anak juga sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan pertama, itu sudah disepakati sehingga itu juga tertuang dalam putusan hak asuh anak diasuh secara bersama. Nanti untuk waktunya orang tua bisa membagi. Jadi kalau ditanya putusannya bagaimana ya, apa sudah yang kita mohonkan ya dikabulkan oleh majelis hakim ya. Sudah resmi sudah resmi cerai. Cuma ya masalah bandingan tuh masih hak ya. Iya, jadi dari tergugat bisa mempunyai hak untuk melakukan banding dan itu waktunya masih ada waktu 14 hari. Jadi kita masih melihat apakah nanti dari pihak tergugat melakukan banding atau tidak. Karena banding itu merupakan hak juga, jadi secara hukum diberikan waktu selama 14 hari. Cuma pada prinsipnya kalau kami penggugat ya kami menerima karena memang apa yang kami mintakan itu dikabulkan. Ya sehingga ya kita melihat ke depannya aja, kalau misalnya tidak ada banding ya berarti putusan ini nanti telah memiliki kekuatan hukum mengikat atau ingkrah gitu. Untuk lain-lain Bang, nafkah. Harta gono gini kita nggak pernah bahas harta gono gini dalam gugatan, kita nggak pernah minta. Jadi itu memang bukan masalah. Jadi terkait untuk harta gono gini tidak ada, tapi yang di ini masalah kasus anak sih. Bang, respon Tasya sendiri seperti apa Bang? Respon ya terhadap putusan ya berarti kan apa yang kita minta sesuai harapan berarti. Apa yang kita minta dikabulkan. Iya, yang kita minta dikabulkan. Resmi cerai, hak asuh juga sama Tasya. Reaksinya senang atau kayak lega? Wah, kita kalau ngomong senang ya kita belum ketemu juga ya. Iya. Kita kan komunikasi ya. Zaman sekarang udah maju, ada WhatsApp, ada telepon, ada apa. Jadi kalau tanya dia senang atau apa ya kita nggak tahu lah. Cuma yang pasti ya ini adalah apa yang kita minta. Apa yang diharapkannya dikabulkan ya, faktanya begitu. Untuk nafkah per bulannya Bang? Berapa? 1.000 rupiah. Enggak, jadi gini, kalau untuk nafkah itu kan kita kemarin juga minta simbolis ya itu ya. Jadi nanti apakah akan dipenuhi atau enggak oleh tergugat ya kembali ke dia lah. Kan juga sebetulnya kita juga sebagaimana kita pernah sampaikan, sebetulnya Tasya sendiri juga nggak butuh ya. Iya, ya karena memang Tasya nggak butuh nafkah juga. Penegasan Bang, ini yang 100 rupiah itu ya Bang? Iya. Berarti itu dikabulkan ya Bang? Terkait putusannya itu mengabulkan terkait cerainya dan hak asuh anak. Gitu. Jadi intinya jadi gini, putusan itu kita terima juga baru amat. Untuk salinan lengkapnya kita juga belum terima. Jadi pertimbangan-pertimbangan hakimnya kita belum baca. Cuma yang pastinya ya mengabulkan gugatan kita sih gitu. Kalau idahnya bagaimana? Nah jadi karena memang yang kita minta itu hanya fokus di cerai dan hak asuh, putusannya yang dikabulkan itu. Bahkan juga dari awal kan kita sesimpel untuk biaya perkara juga kita minta kita yang membayar. Kita tidak meminta tergugat yang untuk membayar biaya perkara, sehingga juga dalam putusan nantinya biaya kita yang bayar biaya. Jadi ya sebetulnya hal-hal seperti itu dari klien juga tidak meminta dan tidak berharap juga. Sebetulnya itu yang penting kan proses cerainya berjalan dan memang putusannya sesuai dengan kita. Jadi dari awal memang Tasya juga nggak berharap soal nafkah, soal apapun gitu. Bang, terkait soal hak asuh bersama kan ini akan seperti apa? Maksudnya pembagian harinya akan seperti apa? Terus sama bapaknya bisa, apakah aksesnya tetap bisa dibuka? Tetap dibuka kok. Apa hubungannya baik? Jadi nanti akan ketemu bisa 2 kali seminggu, boleh tapi tidak menginap gitu. Jadi dan itu sudah disepakati bersama. Jadi bapaknya tetap bisa main, tetap bisa ngurus, sama-sama sih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak mau juga jadi udah cerai terus mungkin jadi musuhan, enggak lah, kan ada anak yang harus diperhatikan dan pertumbuhan anak itu kan yang utama gitu. Kenapa nggak boleh ingat? Apa? Disepakati dari awal. Itu sudah disepakati dari awal. Dan itu disepakati dari sidang mediasi, tidak ada bantahan juga. Ya udah akhirnya ditandatangani juga bersama-sama. Iya, dan disetujui sama majelis hakim gitu. Bang, mengenai penggelapan bagaimana Bang? Apa akan ada pidana? Oke. Itu apakah sudah ada laporan? Jadi terakhir kan info yang kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan somasi ke pihak
sana dan sudah ditanggapi dan kami sudah bertemu ya. Oh iya. Hasil pertemuannya bagaimana? Jadi 1 atau 2 minggu lalu. 1 atau 2 minggu lalu dari kami antar lawyer tapi ya, prinsipal tidak bertemu, berdiskusi mengenai dugaan tindak pidana penggelapan yang telah terjadi yang sebetulnya akhirnya juga pada saat pertemuan itu ya dari ini tapi antar lawyer kita nggak ngomong sama prinsipal. Emang ada yang diakui juga dari mereka sih ada mohon waktu lah untuk entah menyesuaikan data, perhitungan atau apa. Jadi ya so far sekarang untuk komunikasi terhadap itu kami masih berjalan. Namun yang kembali lagi untuk laporan apakah akan kita laporkan apa enggak ya masih sementara ya. Ya kami masih melihat karena dari pihak sana kan juga kooperatif. Mereka kita bertemu dan mau lihat dihitung dulu benernya berapa sih sebenarnya gitu. Dan memang diakui gitu. Nominalnya berapa bang kalau dari abang bang? Ada itikat baik untuk mengembalikan dana yang udah mungkin dugaan penggelapan itu? Iya. Mungkin menyicil atau? Iya, jadi gini. Jadi pertemuan itu untuk menentukan dulu sebenarnya berapa sih, gitu nominalnya. Yang versi sana berapa, versi kita berapa. Gitu. Versi abang berapa bang? Dari versinya Tasya gimana? Ya lumayan lah buat Lumayan. makan bakso sih. Nggak habis-habis baksonya. Miliaran mungkin 23 miliar tuh? Miliaran lah miliaran. Puluhan miliar. Puluhan apa ratusan? Puluhan. 50 miliar. Puluhan miliar ya. Karena kan angkanya juga belum ketemu nih gitu. Jadi kita punya perhitungan dan kita yakini Iya. itu ya. Mereka Yang juga kita punya tangkap perhitungan. mereka bilang ada perhitungan juga, tapi ya bagaimanapun juga ya diamini oleh mereka bahwa Iya. peristiwa itu ada. Dan memang gini. Jadi memang mau dibayar gitu. Penyampaiannya sih sampai saat ini mau dibayar. Jadi kita selama masih kooperatif kita jalani aja dulu gitu. Jangan apa-apa lapor polisi kan kalau bisa selesai kan kita obrolin dulu gitu. Untuk realisasinya nanti seperti apa? Mungkin ya tadi dibilang mencicil. Kita dulu. masih nunggu kalau itu. Jadi Dari mereka. iya, jadi nanti kan kita harus sepakati. Oke, angkanya sekian misalnya. Nah, oke untuk menentukan pembayarannya bagaimana kan ya harus didiskusikan yang bayar mereka bukan kita. Kalau kita yang bayar kita yang kasih. Kita yang tahu. terima. Iya kan kita terima. Ya kan. Kalau kita paksa misalnya bayar langsung nggak sanggup kan ya beda lagi gitu loh ya kan. Itu penggelapannya dari kapan bang, rentan waktunya bang mungkin? Batas waktunya gitu. Apanya? Penggelapannya terjadinya Oh itu ya nggak sama kayak kita pernah sampein itu sejak tahun 2021 sampai 2025. Emang ada jangka waktu nggak sih Jangka kalau waktu misalkan untuk pihak bayar. sana nggak mampu untuk membayarkan langsung dilaporin? Ya nanti itu hasil diskusi setelah angka ketemu kita baru ngobrol oke jadi mau bayarnya kapan dan bagaimana skemanya ya nanti kita tentukan bersama gitu. Bang, tapi dari versi mereka berapa? Nominalnya berapa? Belum. Oh, mereka belum. Jadi ada- kita baru ketemu, mereka mengakui, ya terus mereka berencana mau bayar, oke kita hitung dulu. Gitu. Ngasih waktu nggak sih bang sampai berapa lama dia ngitung? Ya sekarang udah 2 minggu ya. Ya udah 2 minggu, mungkin banyak kali ya. Jadi jadi lama ngitungnya. Banyak itu termasuk dengan penggadaian sertifikat rumah orang tuanya Tasya. Oh gitu ya nggak komen kalau itu. Itu dua hal yang berbeda. Oh, Dua peristiwa yang berbeda. Begitu. berbeda dalam arti? Jadi peristiwanya terkait dugaan penggelapan dengan yang penggadaian sertifikat itu dua hal yang berbeda. Jadi kalaupun nanti ujungnya terus kita akan melakukan laporan polisi dan lain-lain, itu dua hal yang berbeda. Itu dua peristiwa yang berbeda. Proses itu bagaimana bang? Yang sertifikat? Kita satu-satu dulu lah. Yang satu ini dulu beres. Ini kan selesai nih kita kan ngajuin gugatan, alhamdulillah gugatannya dikabulkan. Iya, baru Satu-satu sekarang dulu. kita satu-satu lagi. Buat apa buru? Iya, benar. Iya, Bu Tasya juga nggak butuh duitnya soalnya kayak ya udah gitu loh. Bang, pengakuannya uangnya untuk apa bang? Digunakan untuk apa bang sama pihak sebelah? Bang? Ya itu kita nggak fokus ke situ. Jadi kita menanyakan ya uangnya gimana rencananya mau diselesaikannya seperti apa. Kita nggak nanya duitnya kemana. Gitu. Bang, boleh nggak sih sambungin sedikit sama Kak Tasya video call mungkin? Kayaknya susah, kayak nggak mau juga. Jangan lah. Ini lagi sibuk deh. Komentar Kayak lagi sibuk. Tasya atas putusan cerai ini seperti apa? Alhamdulillah. Kata dia lah. Alhamdulillah ya kan sesuai harapan Sesuai semua, harapan. selesai gitu. Jadi alhamdulillah apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan Iya. sesuai dengan apa yang kita harapkan sih hasilnya. Gitu.
Cukup? Tapi yang dugaan proses rumahnya Kak Tasya sendiri kan mandek ya? Emang itu benar? Itu lagi diaudit Lagi audit. terkait dengan pembangunannya, apakah semua sesuai dengan yang sudah dibangun, dengan yang sudah dibayarkan. Ini lagi proses audit sih, gitu. Masih jalan. Berapa tahun? Lumayan juga. 2000 berapa tahun? 5 tahun. APR. Bangun gedung. Kata sendiri ada pendampingan psikolog masih sejauh ini? Oke, baik-baik Enggak lah, baik-baik aja. Komunikasi sama kita juga lancar kok, anytime. Oke. Cukup ya? Oke. Cocok. Cocok, makasih. Apa lagi? Kak Tasya hubungannya sama Bang Ahmad ada komunikasi gak Bang secara langsung? Oh kan gini, kan masih ada anak yang harus diurus bersama. Jadi pasti komunikasi. Baik-baik kok. Bagaimana Baik-baik. juga kan ya ini yang dikedepankan kepentingan anak. Jadi ya Iya. nggak putus hubungan juga. Iya, nggak boleh, anak nggak boleh jadi korban. Harus tetap sama-sama untuk pertumbuhan anak. Jadi mereka masih komunikasi, masih baik, nggak ada masalah. Tapi selama proses ini ada nafkah nggak sih untuk anak? Ya, Nggak ya? kita sih nggak juga. nanya-nanya Bang, juga. boleh tanya nafkah? Iya sih. Nggak, gini loh, kan Tasya sendiri kan juga sudah menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi ya nggak mikirin itu lagi gitu loh. Ya nggak, maksudnya dari pihak sana mungkin ada itikat untuk Kita nggak nanya-nanya juga. Kita nggak kita fokus ke perceraiannya. Iya, masa kita ngechat gitu, ini Nafin kan nggak etis juga kan. Iya.